pagi Bapak Ibu. Pagi. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Bagus. Kedengeran Bu. Oke, Bu, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita kembali menunjukkan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam Sekutu, jatuh yang Tuhan, permintaanmu sehingga diri tinggal kami, membawa kami datang bersama-sama bersekutu Tuhan dalam doa. Benar kami hendak belajar Tuhanmu, biar Engkau yang punya kami kita tulis dan menikmati dengan firman ini. Pada kami Tuhan, untuk kami tidak kesukaanmu, seluruh kehidupan-Mu, dan jauhkan kami dari keampuhan dan pikiran-pikiran yang setelah Tuhan kami semua. Firman hari ini akan kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Yang lain memberi judul kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan tanah yang berkumpul. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk pengetahuan dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meninggalkan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak bisa. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk didapat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sungguh sabar, sungguh murah hati, dia tidak tinggi, dia tidak memamerkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi dia bersukacita karena dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berdiri, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Supaya aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Saya ulang. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri sempurna. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Namun yang paling besar di antaranya adalah kasih. Renungan hari ini, tema renungan hari ini yang diberikan oleh saya adalah bertumbuh dewasa dalam mewartakan kasih. Ketika Tugas memberikan tema ini, secara otomatis saya langsung mengingat pelajaran yang saya berikan dulu ke anak-anak. 1,5 tahun ini saya dengarkan tentang bertumbuh dan berkembang. Salah satu ciri makhluk itu juga adalah pertumbuhan. Bertumbuh itu perubahan secara ukuran, bertambah tinggi, bertambah besar, itu bertumbuh. Kalau berkembang itu bertambah secara kedewasaan, bertambah secara kemampuan. Dan ini harus berjalan secara seiring. Tumbuh dan berkembang itu harus berjalan secara seiring. Yang tumbuh, dia kembang.
Mungkin kita semua ingat iklan susu ya, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Kemudian orang tua akan berlomba-lomba untuk membeli susu yang mengatakan tumbuh itu ke atas. Padahal yang benar itu tumbuh ke atas dan ke samping. Kalau tumbuh itu hanya ke atas, kita akan tumbuh seperti tiang listrik. Gitu ya. Padahal kita ya harus ke samping juga. Nah, tapi iklan ini sangat dikenal dan menurut saya penyesatan karena membuat anak-anak yang bertumbuh melebar itu merasa terburu. Aku gendut berarti aku jelek ya. Tumbuh itu tadi kita bilang tumbuh itu harus seiring dengan berkembang. Para ibu pasti ingat ketika dulu masih punya anak-anak kecil itu kan mempunyai kartu menuju sehat yang akan selalu kita bawa di posyandu, ya kan? Ibu pasti di sini pernah itu bawa KMS, kartu menuju sehat, yang akan digunakan untuk mencatat semua pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Jadi tidak hanya ditimbang, hanya diukur tubuhnya, tapi juga pasti akan ditanya perkembangannya. Anaknya sudah bisa apa? Ini sekarang mulai usia berapa? Kemudian nanti akan dicatat. Kalau ada perbedaan kemudian kalau kayak, harusnya udah bisa begini loh, dia bisa begini. Atau orang tua ketika bertemu, saling ketemu itu, sahabatan itu kan ketemu, anaknya udah bisa apa? Gitu kan, pasti anaknya udah bisa, sekarang udah bisa apa anaknya? Itu selalu pertanyaannya. Karena pasti akan diseimbangkan dengan, orang tidak akan nanya, tingginya berapa, gitu udah nggak akan nanya, karena kelihatan. Jadi bertumbuh itu terlihat, kalau berkembang itu tidak terlihat, makanya perlu ditanya. Dan itu adalah kita katakan seimbang dan nah, Bapak Ibu bertumbuh dewasa itu berkembang dan jadi itu sama dengan bertumbuh dan berkembang menurut saya. Nah, karena berkembang itu menuju kedewasaan, menuju kemampuan. Kalau tanaman menuju kedewasaannya bertambah, mulai daunnya lebih banyak, kemudian mulai berkembang, menunjukkan kembang, kemudian berbuah, itu berkembangnya lebih tinggi. Untuk manusia, kita manusia berkembangnya adalah kita bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa itu ada tiga saya lihat di buku ini. Dewasa itu dikatakan ada dewasa secara biologi, ya, yang dikatakan dewasa secara biologi itu kalau sudah akil balik, kita semua tahu ya, anak-anak putri sudah mulai menstruasi itu akil balik. Anak cowok biasanya dikatakan sudah menuju basah, itu dewasa. Kemudian yang kedua, dewasa secara hukum. Kalau dewasa secara hukum itu konon katanya di atas usia 17 itu dewasa secara hukum. Kalau secara hukum, kalau melakukan pelanggaran untuk anak-anak dewasa itu sudah bisa menjalani hukuman. Tapi kalau anak-anak di bawah umur biasanya hanya dimasukin ke anak-anak gitu ya. Kemudian yang ketiga, dewasa secara psikologi. Nah, kita akan bahas dewasa itu secara psikologi, yaitu berhubungan dengan kemandirian dan kepribadian. Bapak Ibu, kita semua orang dewasa. Bahkan kalau saya lihat di sini dan saya selalu malu, tidak, tiap kali mengikuti video sapa yang hadir adalah 90% adalah adilisme. Yang dewasa jarang banget. Kayaknya yang dewasa itu masuk pada video. Yang adilisme itu yang selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, rindu untuk bersekutu. Kita sebagai orang dewasa, salah satu yang kita adalah orang-orang dewasa yang seharusnya sudah menerima tanggung jawab sebagai warga jemaat yang dewasa, yang tidak hanya menerima saja. Orang dewasa itu tidak hanya menerima saja, tapi juga memberi. Nah, kita tadi kemandirian, kita, sebagian kita. Selama ini, sebagian besar dari kita, itu kalau di gereja, itu masih lebih suka menerima, Pak. Menerimanya apa? Menerima pelayanan firman.
tapi tidak mau melayani firman, ya. Atau kalau enggak dah saya padahal udah aktif, tapi saya nggak bisa. Masih bagian besar kita masih seperti itu. Padahal Tuhan memberikan kita itu apa ya? Semua dari kita diberi Tuhan tanggung jawab untuk mewartakan berita Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk lihat dari Matius 29 ayat yang ke-18 ke-28, Matius 28 ayat yang ke-29. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Itu firman Tuhan yang kadang anak-anak sekolah minggu mungkin malah di luar kepala ya. Sangat ingat firman itu karena sudah sering diajarkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, tanggung jawab itu ada di kita. Harus kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya. Seperti halnya ketika kita mengerjakan mendapat tanggung jawab atau tugas-tugas di kantor. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika yang bekerja di kantor atau kalau sebagian besar ini sudah pensiunan gitu ya. Tapi ketika dulu bekerja di kantor itu akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh. Bukan asal-asalan, bukan ABS atau Bapak senang atau asal bos senang, bukan itu. Tapi melakukan dengan sepenuh. Kenapa? Karena kita orang beriman, orang percaya. Jadi ketika mendapatkan tugas, ABS itu kesannya menurut saya orang ABS itu kesannya ya asal ya bos saja. Kata asal itu kan berkesan asal-asalan, bukan sungguh-sungguh. Kalau bos nggak senang nanti marah. Sementara marah, takut dimarahin itu bukan ciri-ciri orang dewasa. Itu ciri-cirinya anak-anak. Aduh nanti marah, itu ciri-cirinya orang anak-anak. Sementara firman Tuhan tadi mengatakan ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku berlaku seperti anak-anak. Tapi ketika aku dewasa, kita akan mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh, sepenuh hati, seperti yang Tuhan mau. Nah, yang Tuhan inginkan kita orang percaya itu sudah menerima kasih yang Tuhan ajarkan. Dan seharusnya kasih itu tidak hanya kita miliki sendiri, tapi harus kita bagi. Jadi kita saja di awal, seringkali kita hanya mau menerima, tidak memiliki. Kita sudah terima ini, kita berikan ke orang lain juga yang belum menerima, belum menerima. Itu apakah kita harus semua jadi penguasa pendeta atau semua menjadi pelayan firman? Tidak sih, tidak harus seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan, setidaknya ya ada beberapa waktu yang lalu kita mendengar firman ya, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita itu sebagai bentuk atau cara mewartakan berita sukacita. Sukacita yang selama ini kita sering jadi menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Saya tahu itu tidak gampang dan saya juga belum bisa melakukan itu semua karena saya juga termasuk orang yang masih suka melanggar tadi yang kasih dia kasih definisi kasih itu sabar, kasih itu malam, kasih saya masih sering kali ya sabar, kasih itu tidak pemarah, saya masih suka marah. Tapi pelan-pelan kita mencoba mengurangi apa sih yang bisa kita ubah. Saya melihat bahwa ada
ada 3 tugas utama orang Kristen ya, kalau kita lihat semuanya, bahwa orang Kristen itu bersekutu. Ada 3 tugas utama: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bersekutu ini kayak seperti ini, bersekutunya kita ada seperti ini. Ini salah satu bentuk persekutuan. Janganlah engkau menjauhi persekutuan dengan teman-teman ini, gitu ya, kayak gitu. Nah, ini bersekutu, dan saya selalu salut dengan Adrico tadi. Saya selalu salut dengan Adrico. Keren banget. Keren habis ini eyang-eyang bangun pagi-pagi yang harusnya masih bisa ngangkat selimut tapi mau bangun, kemudian kalau bukan doa atau ada acara itu eyang-eyang luar biasa banget. Punya kerjaan. Mau bersekutu untuk apa? Karena rindu untuk mendengar Tuhan, rindu untuk saling menguatkan, rindu untuk bersama-sama. Bersekutu itu tidak hanya kumpul, ngobrol, mimpi, enggak, tapi kita lihat bahwa dalam sebuah doa banyak kita bertumbuh. Yang kedua, bersaksi. Nah, bersaksi ini kan kita yang kira-kira yang bisa kita nyatakan, kalau memang bisa mewakilkan firman Tuhan bagus, tapi kalau tidak ya saksi hidupnya itu kita loh. Jadi kan kita seperti kita yang tertulis, yang ketika orang lihat kita yaitu orang Kristen. Proses itu perlu saksi, orang Kristen itu tidak pendendam, itu yang kita. Karena kita punya ajaran kasih yang sudah dulu Tuhan sampaikan ke kita. Kalau jangan sampai ada orang bilangnya, saya ini kemarin ini lagi jauh dengan berita gitu ya. Saya sekarang nggak punya TV, jadi saya tidak tahu berita di mana. Kecuali saya bilang berita dulu di dapat ada tentang kalau nggak salah ini apa namanya, anak pegawai pajak yang apa namanya bullying anak orang di Ancol gitu ya, dan ternyata kemudian langsung bingung kan, ada kita lihat namanya bilangnya orang Kristen gitu. Dan dia orang Kristen Pak, dia akhirnya menjadi kata-kata orang Kristen kok itu sebenarnya kan ini kita bahwa DNA kita itu kasih loh, DNA-nya Tuhan Yesus itu kasih, dan kita dilabeli gitu kan. Seharusnya kita hidup dengan lebih baik. Sebelumnya kasih dari Sambo gitu ya, itu orang Kristen loh, tapi ternyata tidak mewakilkan kabar kesukaan, tetapi malah memberikan ini yang tidak baik. Dan itu harusnya menjadi pelajaran buat kita untuk tidak melakukan itu. Dengan memperbaiki diri. Bersaksi, sekali lagi tidak harus yang kata-kata, dan tidak harus memaksa, tidak boleh memaksa, tidak boleh memaksa, karena memaksa itu pun bukan karakter orang. Lagi ini mengingatkan saya masih kadang-kadang masih suka memaksa dulu. Itu fungsi memaksa, tadi belajar itu memaksa, karena saya masih suka memaksa. Saya kedewasaan juga mengucapkan. Kemudian melayani Bapak Ibu. Yang ketiga adalah melayani. Kita semua punya kerinduan untuk melayani. Dan sebagai macam bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Dan lagi tidak harus melayani seperti pelayan firman, tapi yang bisa kita lakukan dengan yang tukang masak kayak Ibu Musa itu sebetulnya juga melayani kalau Ibu masak itu ya. Wah, itu pelayanan. Tapi yang penting mau menunjukkan makanannya pun dengan sepenuhnya. Yang suka menyanyi ini untuk semuanya perempuan suara ya, melakukannya juga dengan. Yang penting adalah ketika kita melakukan pelayanan itu, kita mengingat bahwa pelayanan itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama kita. Banyak orang melayani di belakang layar yang
sering kali tidak dilihat orang lain. Ya, kalau ada ibadah Bapak Ibu ketika videonya mati atau ketika suaranya gajet-gajet, orang langsung pada nengok ke belakang. Jadi para yang multimedia, orang yang merasa berdosa banget nanti pengampunan dosa. Karena langsung orang langsung melihat. Sementara kita sendiri, apakah kita juga mau terlibat dalamnya? Banyak petugas multimedia itu jumlahnya terbatas, sehingga mereka tidak ada istirahatnya untuk jadwal melayani. Kalau majelis kan ada jadwalnya 3 minggu sekali. Tim multimedia, tim asot itu karena jumlahnya sedikit, melayaninya setiap minggu. Itu pun kalau salah, kayak langsung dari ketatapan mata orang-orang yang berpuasa gitu ya, atau semua jemaat itu kayak ngelihat. Padahal mereka melayani nggak semuanya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih punya waktu longgar, kemudian punya Bapak Ibu sih agak susah ya, Bapak-bapak kali ya, untuk bisa bergabung di media, melayani dengan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini untuk bertumbuh dewasa. Ketika kita menjadi anak-anak, kita bolehlah hanya menerima saja. Tetapi sekarang kita adalah orang-orang dewasa yang seharusnya mulai belajar berbagi apa yang kita mampu untuk kita lakukan sebagai pewarta kasih, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan ataupun pelayanan di kantor-kantor kita, supaya orang melihat DNA kita sebagai orang asli, ya itu loh orang kita yang melakukan sesuatu dengan penuh kasih, melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan semoga kita boleh bertumbuh dalam persekutuan yang sehat yang membawa kita kepada pertumbuhan dan perkembangan iman yang sehat juga. Kita membangun keseharian. Jadi persekutuan ini tidak hanya sebuah persekutuan yang bersifat tatap muka semata, hanya firman saja, tetapi juga merengkuh sampai kepada kehidupan pribadi kita masing-masing, saling mengingat, saling menyapa ketika ada saudara-saudara yang mengalami pergumulan dan sebagainya dalam menjadi sebuah tanggung jawab kita semua. Saya merasakan persekutuan dengan beberapa teman yang bahkan saya kenal secara daring, tetapi mereka menguatkan ketika ada pergumulan, dan itu akan indah sekali kita rasakan kalau kita bisa melakukannya juga dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini berkumpul ataupun teman-teman yang lain. Kita bertumbuh bersama, dewasa bersama, melayani dengan sepenuhnya. Saya akan akhiri dengan ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin.